Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1B, NIM 120070767. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Terdapat 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita menuju ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian warga negara. Teman-teman di sini pasti ada yang belum tahu apa itu pengertian warga negara. Jadi, pengertian warga negara menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Tadi, di dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan orang-orang bangsa lain. Maksudnya di sini adalah peranakan Belanda, Arab, Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia dan cinta kepada tanah air dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia terhadap NKRI. Baiklah, yang kedua adalah pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM atau hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baiklah, yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang perkembangan HAM di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Dari tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dari tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlu pembentukan pengadilan HAM. Dari 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Dan di tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah terjatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Itu adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan dalam memilih agama, dan kebebasan untuk bergerak, dan lain-lain. Baiklah, yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah hak warga negara. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Terdapat hak memilih, hak manfaat, hak menjual, hak membeli, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan. Yang kelima, hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih, dipilih, dan berorganisasi. Yang keempat adalah hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum dan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31. Kewajiban warga negara salah satunya adalah membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, taat kepada negara, mengikuti pendidikan dasar, ikut serta dalam mempertahankan dan keamanan negara. Kaum pluralis adalah masyarakat yang mendahului atau menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat.
Ada 3 pandangan mengenai pembicaraan hubungan warga negara dan negara. Yang pertama ada kaum pluralis, yang kedua kaum Marxis, dan yang ketiga ada kaum sintesis. Kaum Marxis adalah didominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Sedangkan kaum sintetis menyatukan 2 pandangan di atas, yaitu menyatukan antara kaum Marxis dan kaum pluralis. Sekian penjelasan dari saya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.